Baik, saya ke Bang Ray Rangkuti. Bang Ray, pertanyaan mungkin mirip. Vandalisme bertulis Adili Jokowi ini muaranya itu kalau boleh dianalisa apa sih Bang? Dan ikut momentum yang mana sehingga aksi Adili Jokowi ini ramai seperti itu Bang? Kan kalau sebetulnya ya tuntutan supaya Pak Jokowi ini katakanlah misalnya diperiksa harta kekayaannya macam-macam itu sudah berulang kali, baik dari jalan-jalan yang formil ya kan, sekarang mengarah ke jalan-jalan yang non formil. Gitu. Yang jalan formil itu kan misalnya dahulu sudah pernah diadukan ke KPK, ya kan, kemarin diadukan lagi ke KPK. Saya kira ada 4 sampai 5 organisasi yang juga menyebutkan hal yang sama. Lalu terkait dengan kasus bambu di pagar bambu di Tangerang itu, misalnya juga sudah ada yang melaporkan ya sampai meminta supaya aparatus negara paling tinggi yang juga pada waktu bambu itu dibuat agar diperiksa macam-macam. Di Indonesia ini kalau jalur-jalur formilnya sudah ditempuh, tapi kesannya tidak ada progres ya, berputar di situ-situ aja, pasti keluarnya akan keluar gitu. Gitu. Pasti akan melimpah keluar. Itu udah umumnya di Indonesia kan. Nah, dulu misalnya ketika orang minta cukuplah Pak Harto ya 6 periode, nggak usah 7 periode lagi gitu ya. Tapi lanjut terus. Nah, akhirnya ya terjadilah peristiwa 98 gitu ya. Dan juga sama ketika semua orang udah mengkritik ya kan, supaya putusan MK itu dilakukan, dijalankan ya kan, atau putusan soal yang yang berkaitan dengan putusan MA ya gitu, tapi tetap mau diutaati. Akhirnya gelombang massa datang ke DPR dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat polanya, kalau jalan-jalan formilnya kelihatan mandek, dia akan keluar gitu. Nah ini mungkin respon pada 2 hal itu. Hal pertama, mungkin orang yang melakukannya punya pandangan, ya ada kemungkinan ya seharusnya Pak Jokowi betul-betul diperiksa gitu, tapi karena jalan-jalan formilnya kelihatan mandek, ya akhirnya dia protesnya melalui jalanan itu gitu. Bang Ray, kalau boleh ambil satu contohnya mungkin kasus pagar laut misalnya. Ini berarti karena semuanya ingin bahwa juga bertanya pada saat pemerintahan Presiden Jokowi lah sertifikat-sertifikat itu keluar untuk segera ditanya ke Jokowi, Presiden ke-7 RI kita. Tapi karena tidak digubris sehingga muncul ekspresi ini. Itu salah satunya. Ya itu yang saya sebut. Itu iya yang saya sebut. Sebetulnya kan bukan hanya itu kan. Ya kan yang posisi ARPI itu, dan kan kita pernah kemarin tuh kan tanggal 7 Januari seingat saya membawa lagi kasus dugaan adanya pengumpulan kekayaan di keluarga Pak Jokowi itu supaya diperiksa KPK kan. Pasca ada rilis posisi ARPI. Tapi setelah kita itu banyak lagi yang datang ternyata ke KPK itu gitu loh. Karena saat itu kan ditantang oleh KPK, juga ditantang oleh Pak Jokowi kan. Buktikan saja kata Pak Jokowi. KPK juga menentangnya begitu. Nggak ada yang lapor nih kata KPK kan. Nggak datanglah ya laporan-laporan terkait dugaan adanya pengumpulan harta yang sewajarnya untuk diperiksa gitu. Ya, tapi kan reaksi KPK sampai sekarang nggak jelas kan. Yang ada adalah dia genjot terus tuh kasusnya Hasto gitu loh. Baik. orang lihatnya gimana sih gitu kan. Padahal kasus Hasto itu kan kasus. Baik teman-teman, apa kata Pak Jokowi ketika menanggapi mereka-mereka yang hadir ya dengan frekuensi yang berbeda, bukan datang salaman foto-foto tetapi datang dengan toa dan motor dan mengatakan harus diadili Pak Jokowi ini. Jadi saya heran ini ya, jadi adab kita ini mau menyampaikan opini bukan lagi ke DPR, bukan lagi ke pemerintah, ke kementerian-kementerian terkait, bukan juga misalkan kalau mau berbicara tentang korupsi, ya pergi ke KPK dan yang lain-lain. Ini kan bisa mau mengatakan failed state, ya, negara gagal. Kalau itu kita terus-menerus lakukan, bagaimana setiap orang yang mau menyampaikan suaranya, kemudian membelakangi lembaga-lembaga negara. Ini soal. Jadi buat apa kita punya DPR, buat apa kita punya lembaga-lembaga independen yang
dikhususkan untuk mengurusi persoalan itu ya. Ini yang harus kita berdayakan, bagaimana memaksimalkan lembaga-lembaga. Paling tidak datangilah DPR ya. Karena di sanalah para wakil-wakil kita yang berdiri pada posisi yang mengadvokasi, yang membela kita ya. Jangan sampai kemudian perginya ke rumah orang. Nah, orang ini bukan lagi pejabat negara ya. Pak Jokowi ini bukan lagi presiden. Kalau ada yang mengatakan bahwa beliau itu masih ya dianggap sebagai bagian yang mengorkestrasi ya kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, saya kira terlalu berlebihan ya. Bahwa ada komitmen-komitmen politik, kontrak-kontrak politik yang mengikat, saya kira of course yes ya 100%. Saya suka sekali bilang 100% itu cara tentang keyakinan ya. Bahwa politik itu kan bargaining. Politik itu kan seni tawar-menawar ya. Harga pas, gaskan gitu ya, tancap gas begitu. Jadi bukan sesuatu yang kemudian orang berhenti selesailah semua. Politik tidak punya karakter seperti itu. Politik itu selalu berbicara tentang bargaining before ya and on progress after. Ya, jadi berbicara tentang politik itu ya Jokowi tidak akan pernah berhenti berpolitik sampai akhir hayat beliau. Dan marwah, ya, spirit, roh dari Pak Jokowi itu akan diteruskan oleh anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya. Apakah itu salah? 100% tidak salah. Ya. Jadi siapapun itu ada gen politisi di dalam diri. Seperti di dalam diri Kaisang dan juga Pak Gibran. Itu ada gen yang nyala, kalau dalam konteks teori genetik ya, bahwa di dalam diri orang itu ada gen-gen yang menyimpan berbagai macam database informasi, termasuk bicara tentang kompetensi-kompetensi. Nah, dia tertidur di dalamnya. Nah, ketika dia tertidur, dia harus dibangunkan. Dan mekanisme pembangunan itu menurut teori-teori DNA adalah mekanisme yang disebut dengan switch and off. Ya, switch on, switch off. Switch on, switch off itu bayangkan aja tombol lampu, saklar lampu itu. Kalau kita mau hidupkan lampu, ya tindis on. Kalau mau matikan, off. Nah, mekanisme saklar genetik yang ada di dalam diri Gibran dan di dalam diri Mas Kaisang itu dihidupkan ya oleh mekanisme yang disebut dengan ekologi, ya, lingkungan tumbuh dari Gibran dan Kaisang, yaitu lingkungan politik, lingkungan istana, lingkungan pemerintahan, government, ekologi. Jadi suka atau tidak suka, itu menyala gen-gen itu di dalam diri Gibran. Sekalipun Gibran ini diremehkan, ya saya tidak yakin ya bahwa yang meremehkan itu bisa punya kebenaran. Tapi saya mau meminjam perspektif teori gen itu untuk menjelaskan bahwa ada sesuatu di dalam diri Gibran dan juga Kaisang yang tidak bisa kita kemudian abaikan. Jokowi dan semua lingkungan yang ada itu berhasil menghidupkan gen itu. Ya, jadi ini jangan pernah diabaikan. Ya, karena itu Pak Jokowi tidak pernah mau berurusan secara apa ya, sehingga beliau mengatakan ya biarlah itu kan yang demo-demo itu kan mereka sedang mengekspresikan ya walaupun titik tiga ya mengekspresikan titik tiga. Pak Jokowi memang tidak bilang titik tiga, tetapi saya rasa ada titik tiga yang ditaruh di situ untuk mengatakan silakan tafsirkan sendiri ya. Tentu salah satunya kita sudah tahu kontestasi politik itu ketika ada oposisi ya bisa jadi karena dia sakit hati ya, karena dia terpinggirkan, karena dia memang orang yang didesain untuk ya, dibayar untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Atau memang orang yang murni melakukan advokasi. Tapi ada ciri-ciri, ada karakternya. Orang yang murni melakukan satu perjuangan itu konsisten, dia akan menghargai lembaga-lembaga negara ya. Ini penting bagi pembelajaran politik bagi kita semua di tengah-tengah perselingkuhan politik dengan ekonomi, perselingkuhan politik dengan hukum, perselingkuhan politik dengan budaya, bahkan dengan agama ya. Karena itu kita perlu melakukan edukasi politik bagi bangsa ini ya. Di sini saya bertindak sebagai buzzer ya, tentu buzzer NKRI. Mau dibilang buzzer Mulyono ya, kalau memang NKRI harus mengapresiasi Mulyono, kita buzzerin ya gitu loh. Tetapi kalau bicara tentang how much ya, berapa Anda dibayar, nah itu persoalan sobat sekalian perlu riset lagi ya.
Jangan kemudian membuat satu kesimpulan yang seolah-olah kemudian diekspresikan dengan kalimat-kalimat penjilat dan apa. Wah, ini gawat nih. Republik kita ini gawat kalau kualitas sumber daya manusianya dalam mengkritisi kebijakan politik itu dengan bahasa-bahasa yang sangkut tidak ada dalam kamus argumentatif ya. Buat mereka yang pernah menulis karya ilmiah, paham benar bahwa kata-kata seperti itu tidak pernah masuk dan tidak pernah diakui serta diapresiasi. So, saya kira ini dulu ya jawaban Pak Jokowi terhadap demo-demo seperti itu, karena kita masih menunggu ada banyak agenda-agenda, isu-isu yang akan jauh lebih menarik seiring penolakan pra-peradilan ya terkait dengan persoalan Harun Masiku dan Mas Hasto, dan adanya juga pihak-pihak dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dikabarkan ya ada sangkut pautnya dengan pagar memagar di laut.